Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah algoritma dan pemrograman, kelas TK ingin mempresentasikan tentang program aplikasi menghitung luas dan keliling bangun datar. Sebelum kami memulai presentasi kelompok kami, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, dengan saya sendiri, Muhammad Zaran Amar, dengan NIM saya J0304211045. Bersama dengan rekan saya, Afifah Rodiatunisa dengan NIM J0304211119. Dan saya Fatih Lapani Wicaksana dengan NIM J0304211064. Selanjutnya, materi presentasi yang akan kami bawakan yang pertama tentang pengenalan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, tentang program aplikasi yang telah kami buat. Yang ketiga, penjelasan mengenai source kodenya. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai alur aplikasinya. Pada pembahasan pertama, mengenai pengenalan bahasa pemrograman Python, akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Afifah. Bahasa pemrograman Python ini pertama kali dibuat oleh Guido van Rossum pada awal tahun 1990 di negeri Belanda sebagai pengganti bahasa pemrograman yang disebut ABC. Python sendiri adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Bahasa pemrograman Python ini memiliki efisiensi tinggi untuk struktur data level tinggi, pemrograman berorientasi objek lebih sederhana tetapi efektif, dapat bekerja pada multiplatform, dan dapat digabungkan dengan bahasa pemrograman lain untuk menghasilkan aplikasi yang diinginkan. Kenapa sih kita harus memilih bahasa pemrograman Python di antara bahasa pemrograman yang lain? Karena Python memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah dipelajari. Dibanding bahasa pemrograman lain, Python relatif lebih mudah dipelajari. Dukungan IoT. Bahasa pemrograman Python mendukung ekosistem Internet of Things dengan sangat baik. Mudah diaplikasikan. Kemudahannya dalam diaplikasikan untuk mengembangkan sebuah produk. Free dan open source. Tidak hanya dapat diukur secara gratis, bahasa Python juga dikembangkan di bawah lisensi open source yang disetujui OC. Kekurangan Python. Sedikit developer yang berpengalaman. Tidak banyak programmer yang menggunakan bahasa ini jika dibandingkan Java. Batasan desain. Python diketik secara dinamis sehingga memiliki banyak batasan desain. Kurang populer untuk mobile app development. Python bukan bahasa pemrograman yang populer untuk mobile development. Kurangnya dukungan multiprosesor. Multiprocessing adalah bagian penting dalam penulisan aplikasi. Python memang mendukung multiprocessing, namun mungkin tidak sefleksibel bahasa lain. Batasan kecepatan. Python sering dikritik karena kecepatan yang lebih lambat dibanding bahasa pemrograman yang dikompilasi seperti C atau C++. Tidak ideal untuk memory intensive task. Python adalah bahasa yang dikenal dengan fleksibilitas tipe datanya. Hal ini membuatnya menghasilkan konsumsi memori yang cukup tinggi dan menjadi tidak nyaman digunakan untuk memory intensive task. Selanjutnya, tentang program aplikasi. Deskripsi singkat aplikasi. Program ini dapat mengelola file, menampilkan, menghitung, dan menyimpan data kalkulator perhitungan luas dan keliling, data bangun datar. Bangun datar yang dapat dicari luas dan kelilingnya ada persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, segi empat, trapesium, jajar genjang, bulat panjang, dan tembereng. Selanjutnya mengenai fitur program. Yang pertama, program dapat menampilkan semua data rumus dari luas bangun datar, keliling, dan luas. Yang kedua, program dapat menampilkan serta menghitung seluruh data rumus luas bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, lingkaran, jajar genjang, bulat panjang, dan tembereng. Yang ketiga, program dapat menampilkan serta menghitung rumus keliling bangun datar,
yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, segi empat, lingkaran, dan juga tempereng. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Afifa. Selanjutnya, program yang digunakan, yang pertama itu ada def. Def itu berfungsi untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Kemudian yang kedua ada if, pengujian sebuah variabel bernilai true or false. Kemudian yang ketiga ada elif, yaitu pengujian variabel setelah if. Yang keempat ada while, yaitu program pengulangan. Yang kelima ada print, yaitu program untuk mencetak. Yang keenam ada else, yaitu pengujian variabel yang tidak ada di if dan elif. Kemudian yang ketujuh ada break, yaitu perintah khusus yang dipakai untuk memaksa sebuah pengulangan berhenti sebelum waktunya. Yang kedelapan ada class, yaitu untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Dan yang terakhir, yaitu yang kesembilan ada self, yaitu sebuah variabel saja yang menyatakan kelas itu sendiri. Selanjutnya, pembahasan mengenai source code. Yang pertama itu ada menampilkan tampilan awal dari program aplikasi luas dan keliling bangun datar. Nah, di sini terlihat pada bagian source code terdapat tampilan awal selamat datang pada line 1 sampai line 10. Nah, terdapat fungsi print untuk mencetak kalimat project akhir outro dan pemrograman, kemudian nama tim yaitu pips team, program aplikasi luas dan keliling bangun datar, dan mencetak bagian menu yang berisi menentukan luas bangun datar dan menentukan keliling bangun datar. Dari source code tersebut, maka menghasilkan output seperti yang terlihat di bagian bawah gambar source code, di mana argumen yang kita buat akan dicetak oleh fungsi print yang terlihat pada bagian output. Selanjutnya, source code atau codingan mengenai luas bangun datar. Tampilan dari fitur untuk mengetahui bangun datar apa saja yang dapat kita cari luas atau keliling ya. Di sini kami menggunakan fungsi print untuk mencetak judulnya, yaitu kalkulator luas dan keliling bangun datar. Lalu kita juga mencetak hal-hal apa saja yang dapat dihitung. Seperti contohnya pada di sini, yaitu yang dapat dihitung luas dan keliling. Selanjutnya kita membuat array yang kita simpan pada variabel me_list ini, yang isinya adalah luas dan keliling. Di sini kami memakai perintah while untuk membuat program pengulangan, di mana di dalam while ini terdapat variabel main_input untuk menyimpan inputan dari user dengan tipe data string untuk mengetahui apa yang user ingin hitung, yaitu luas atau keliling. Lalu jika user menginputkan jawaban yang terdapat pada me_list yang telah kita buat tadi, maka fungsi program tersebut akan dipaksa untuk berhenti oleh break. Tetapi jika user menginputkan jawaban selain dari me_list tadi, maka program akan mencetak tolong periksa ejaan yang benar dan coba lagi. Di sini selanjutnya, if main_input sama dengan luas, artinya jika user menginputkan jawabannya itu luas, maka program akan mencetak bangun datar apa saja yang dapat dicari luasnya, seperti contohnya pada PPT berikut. Maka dari source code yang ada akan menghasilkan output seperti gambar yang ada di PPT sebelah kanan. Kemudian, tampilan dari fitur class dan dev init self. Hal pertama di sini print untuk benda yang ingin kita hitung kelilingnya. Nah, benda tersebut itu ada persegi, persegi panjang, gajar panjang, trapesium, segitiga, lingkaran, bulat panjang, dan tembereng. Kemudian terdapat class luas, yang artinya kita bisa memanggil fungsi tersebut tanpa harus membuat objek terlebih dahulu. Pada kelas luas terdapat SPList yang terdapat bangun datar untuk menghitung luas. Kemudian pada kelas luas terdapat dev init, yaitu memanggil objek kelas atau menciptakan objek kelas. Pada dev init atau self ini terdapat beberapa variabel kelas saja. Nah, dev init ini akan memanggil seluruh self kelas. Selanjutnya, tampilan dari fitur rumus luas bangun datar. Di sini kami membuat fungsi menggunakan def untuk tiap masing-masing bangun datar. Contohnya pada fungsi luas persegi dengan nama fungsinya yaitu luas persegi dengan parameter self,
artinya dia butuh inputan. Di mana di sini kami membuat variabel self.h sebagai tempat untuk menyimpan inputan data yang dibutuhkan untuk mencari luas persegi. Dengan tipe datanya di sini adalah float. Selanjutnya, kami juga membuat variabel self.persegi untuk memasukkan rumus perseginya. Dan terakhir, program akan mencetak hasil luasnya menggunakan fungsi print, seperti pada PPT berikut. Maka output yang akan dihasilkan, contohnya, akan seperti pada PPT berikut di bagian bawah sebelah kanan. Selanjutnya, source kode atau codingan mengenai keliling bangun datar. Nah, di sini terdapat tampilan dari fitur Quest dan definite self untuk keliling. Hal pertama di sini sama seperti yang fitur Quest dan definite luas. Pertama kita akan mencetak benda. Yang pertama itu ada benda persegi, kemudian segi 4, lingkaran, persegi panjang, segi 4, dan pendereng. Kemudian terdapat class keliling, artinya kita bisa memanggil fungsi tersebut tanpa harus membuat objek terlebih dahulu. Nah, pada kelas keliling terdapat SPList yang terdapat bangun datar untuk menghitung keliling. Kemudian pada kelas keliling terdapat definite, yaitu memanggil objek kelas atau menciptakan objek kelas. Nah, pada definite self ini sendiri terdapat beberapa variabel kelas saja. Nah, definite ini akan memanggil seluruh self kelas. Selanjutnya, tampilan dari fitur apa saja yang dapat fitur untuk mengetahui bangun datar apa saja yang dapat kita cari kelilingnya. Seperti source kode dari mencari luas bangun datar. Di sini kami membuat menggunakan def untuk membuat fungsi tiap-tiap bangun datar dengan parameter self. Selanjutnya kami membuat variabel self.h sebagai tempat untuk menyimpan inputan dari user dengan tipe data float untuk data yang dibutuhkan untuk mencari kelilingnya. Contohnya pada keliling persegi, data yang dibutuhkan adalah panjang sisi. Selanjutnya, kami membuat variabel self.persegi adalah tempat untuk menyimpan rumus dari bangun datar tersebut. Dan terakhir, kami menggunakan fungsi print untuk mencetak hasil dari keliling perseginya. Contohnya, pada di bawah ini, kita mencari keliling dari segi 4 dengan inputan dari user adalah sumbu Y12, sumbu B-nya 12, sumbu C12, dan sumbu D12. Didapat hasil dari keliling segi 4-nya yaitu sebesar 48. Selanjutnya, penjelasan mengenai alur aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Fatahillah Pandu. Penjelasan alur aplikasi. Yang pertama, user memasukkan atau menginput apa yang ingin dihitung, luas atau keliling. Yang kedua, jika user memilih luas, maka akan muncul output tampilan list bangun datar. Yang ketiga, selanjutnya user menginput nama bangun datar yang akan dicari luasnya. Yang keempat, selanjutnya user menginputkan data yang dibutuhkan untuk diperlukan untuk mencari luas dari bangun datar yang sudah dipilih. Contohnya, user memilih persegi, maka user harus menginputkan data panjang sisi. Yang kelima, hasil luas akan langsung keluar begitu user menekan enter. Yang keenam, jika user menginput keliling, maka langkahnya sama dengan jika user menginput luas. Yang ketujuh, akan muncul tampilan list bangun datar yang dapat dihitung kelilingnya. Yang kedelapan, selanjutnya user diminta menginputkan data yang dibutuhkan untuk dicari kelilingnya. Yang kesembilan, hasil keliling akan langsung tampil atau keluar begitu user telah menginputkan data yang dibutuhkan untuk menekan enter. Sekarang saya akan memperagakan bagaimana program aplikasi luas dan keliling bangun datar digunakan. Itu hal yang pertama kita tentukan apa yang mau kita hitung, apakah luas atau keliling bangun datar. Misalnya kita pilih luas, kita pilih persegi,
panjang sisinya 12 dan luas perseginya adalah 144. Sekarang kita tentukan yang keliling. Kita akan pilih keliling. Benda yang kita pilih adalah segitiga. Sumbu A 3, sumbu B 2, sumbu C 1. Hasilnya 6,0 atau 6. Terima kasih. Kesimpulan, berdasarkan proyek akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tim kami dapat mengetahui dan mempelajari tentang fungsi-fungsi dalam bahasa pemrograman Python secara detail dan spesifik. Tim kami juga dapat mencari solusi dari masalah troubleshoot pada setiap codingan yang mengalami error atau tidak muncul pada saat dijalankan. Selain itu, kita juga dapat menggunakan fungsi yang belum ada pada built-in untuk mendefinisikan atau membuat fungsi yang baru menggunakan fungsi def. Dalam mengerjakan proyek akhir ini, banyak sekali pemahaman dan pengetahuan baru yang mungkin dapat kami kembangkan pada proyek-proyek selanjutnya. Kurang lebihnya, itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.